Shalom, selamat pagi semuanya. Kurang kedengeran, ini baru hari kedua loh. Shalom, selamat pagi. Ya sama aja. Kayaknya sarapannya kurang ya? Atau buburnya emang gak berasa sih, beda. Kadang kita mau nyobain bubur ayam, tapi ini buburnya beda. Bubur Australia. Tapi anyway, gimana tidurnya semalam? Gimana tuh kok? Kayaknya ada sesuatu nih. Enggak. Tapi kita bersyukur kemarin kita boleh sampai sini dengan selamat. Terus kita boleh kenalan sama teman-teman yang baru, yang mungkin belum kenal sebelumnya tapi udah boleh bonding. Kelihatan udah makin rukun nih kelihatannya. Duduknya udah mulai mencar-mencar. Bersyukur juga kalau pada pagi hari ini kita boleh sehat, kuat, boleh mengikuti sesi kedua hari ini. Dan hari ini kita juga akan dilayani oleh Pendeta Paulus Surya tentang sesi pertama kita What and Why Gospel Center. Jadi kita mau menyiapkan hati kita sekarang untuk boleh merasakan hangatnya kasih Tuhan yang terus melingkupi kita sampai hari ini. Dari nafas kehidupan yang kita boleh terima sampai hari ini, kita boleh bersyukur apabila kita ada saat ini, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia adalah juru selamat kita, menara perlindungan kita, dan tidak ada yang bisa menandingi janjinya bagi kehidupan kita, yaitu Ia dan amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian kita, shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Katakan shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth that I see. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy of the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari katakan, my Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, you never cease to worship you. Shout to the Lord.
Nothing compares to the power. Nothing compares to the promise I have in you. Ya benar Tuhan, tidak ada yang menandingi kasih Tuhan dan janjinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di sesi kedua ini, mari kita terus nyatakan keagungan Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, karena kami siap menerima berkat firman Tuhan. Show us Christ. So God, help us to receive, break the heart and stony ground, help our unbelief, plant your word, plant your show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Your word is living life. Is living life upon our darkened eyes. God has through temptations makes the simple wise. Your word is food for famished ones, freedom for the slave, riches for the needy soul. Speak to us today. Katakan show us Christ. Oh, show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until
us Christ, show us Christ, show us Christ, show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your words, until every heart confesses Christ is Lord. Bapa di surga, biarlah lagu ini menjadi doa kami. Nyatakan Kristus di tengah-tengah kami ya Tuhan. Pada waktu kami akan bersama merenungkan firman Tuhan, sampai setiap hati kami, lidah kami mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, itu pasti akan terjadi, bahwa semua lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut pada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Namun kami ingin ditemukan bertekuk lutut dan mengaku karena kami percaya Tuhan, mencintai Tuhan, bukan dengan terpaksa, bukan dengan penyesalan. Sebab ya Tuhan, tolong kami untuk semakin dalam mengenal Kristus Juru Selamat kami itu melalui sesi demi sesi dalam camp ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Paulus Surya, yang Tuhan sudah siapkan melayani kami hari ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan jam di depan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Saya ingin memperkenalkan pembicara kita hari ini, Pendeta Paulus Surya. Kalau Anda sudah beberapa tahun di ICC, mungkin ingat ya Pak Paulus pernah melayani ICC di dalam ibadah kita beberapa tahun yang lalu. Saya sendiri lupa persisnya tahun berapa ya, tapi Pak Paulus bukan seorang yang asing untuk ICC Melbourne. Beliau adalah gembala sidang dari Westminster Presbyterian Church di Perth. Jadi kalau saudara jalan-jalan ke Perth, jangan lupa untuk beribadah di gerejanya. Ya, kalau Anda ingat Indra dan Rebecca yang pindah dari Melbourne ke Perth, sekarang mereka bergereja di tempat Pak Paulus. Nah, Pak Paulus menyelesaikan STH di STT Saat Malang tahun 91 dan tahun 2013 menyelesaikan Doctor of Ministry dari Gordon Conwell Seminary di US. Dan pengkhususan Pak Paulus adalah Gospel Centered Expository Preaching. Jadi memang pas banget saudara untuk sesi hari ini, dia adalah pakarnya. Ya, dan memang camp kita itu selalu menghadirkan pembicara yang terbaik ya untuk topik yang kita pikirkan. Dan kita bersyukur Pak Paulus bisa di sini melayani kita meskipun lewat Zoom. Saya nggak bisa hadir karena beliau kemarin khotbah Jumat Agung dan besok harus khotbah Minggu Paskah. Nah, Pak Paulus sudah saya kenal cukup lama ya. Beliau juga tadinya melayani Surabaya sebelum pindah ke Perth puluhan tahun yang lalu, dan dia sampai sekarang banyak melayani di banyak tempat, saudara, khususnya melalui IPM ya, bersama dengan Pak Wahyu Pramudia yang kemarin kita dengar di dalam Indonesia Preaching Ministry, dan juga lewat Grami, ya, Grace Loan Ministry, dan beberapa lembaga lainnya. Anda bisa ke YouTube dan melihat banyak sekali khotbah-khotbah Pak Paulus yang dapat menjadi berkat bagi kita. Oke, mari kita berikan aplaus kepada Pak Paulus Surya. Silakan, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Sen. Tadi betul ya dikatakan bahwa saya beberapa tahun yang lalu sempat mengisi di mimbar di ICC di Melbourne ya. Saya ingat bahkan pada waktu itu pernah ada baptisan, mau ada baptisan, tetapi belum ada pendeta waktu itu, soalnya Pak Sen belum jadi pendeta ya, jadi saya diundang untuk memimpin baptisan itu. Sampai sekarang Pak Sen juga belum pendeta ya, tetapi penasehat pendeta. Ya, terima kasih Pak Sen untuk perkenalannya, terima kasih untuk Pak Christian dan juga untuk pengurus
dari ICC Melbourne yang memberi kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan akan sesi ini. Setahu saya sesi ini saya diberi waktu menyampaikan materi kurang lebih 45 menit ya. Kurang lebih 45 menit, setelah itu ada tanya jawab. Betul ya? Saya akan share screen dulu. Ya. Jadi sesi ini kita akan berbicara tentang what and why gospel-centered message, atau sebetulnya gospel-centered teaching atau preaching ya. Saya diberitahu bahwa saudara-saudara yang mengikuti acara ini, sebagian adalah guru-guru sekolah minggu, ada juga yang pemimpin KTB, ada juga mungkin saudara-saudara yang harus memberikan renungan atau juga berkhotbah. Nah, sebenarnya gospel-centered message ini berbicara tentang bagaimana kita itu bisa menyampaikan renungan atau mengajar di sekolah minggu atau berkhotbah itu yang berpusatkan pada Injil Kristus. Nah, di dalam 2 sesi pagi ini yang akan saya sampaikan, sesi yang pagi sekarang ini kita akan berbicara tentang what and why ya. Apa itu khotbah atau teaching yang berpusatkan pada Injil dan mengapa harus begitu. Dan kemudian di sesi yang kedua kita akan berbicara tentang mengapa, bagaimana ya, bagaimana kita bisa mendapatkan akan berita Injil di dalam pengajaran kita atau di dalam renungan atau khotbah kita. Nah, saudara-saudara, kalau saudara tidak mengajar sekolah minggu, saudara tidak berkhotbah atau menyampaikan renungan, sebenarnya di dalam PA pribadi pun saudara juga harus mempelajari Alkitab sampai kepada gospel centered ya, berpusatkan kepada Injil. Itu PA yang sebenarnya benar, harusnya demikian. Baik, kita akan masuk di dalam satu pendahuluan ya. Jadi ini ada buku yang ditulis oleh Graham Goldsworthy yang terkenal ini ya. Tahun 2000 diterbitkan. Di dalam prakatanya, John Chapman, itu salah satu dosen daripada Graham Goldsworthy ini memberikan satu pernyataan, kalimat yang mengatakan, if a Jew or even a Muslim was happy with my interpretation of some passage, then it could not be Christian. Jadi kalau kita itu menyampaikan satu interpretasi pengajaran atau khotbah, menyampaikan satu interpretasi dari Alkitab, terus ada orang Yahudi atau orang Muslim yang hadir dan bisa menerima sepenuhnya apa yang kita sampaikan, justru sebenarnya kita tidak menyampaikan pengajaran atau khotbah Kristen. Wah, ini menjadi suatu hal yang pada waktu mula-mula saya membacanya, saya kaget ya. Karena sebenarnya kita kan bangga ya kalau kita itu bisa menyampaikan sesuatu dan mengajar atau berkhotbah, lalu ada orang yang tidak Kristen di situ hadir, ternyata bisa happy, bisa terima semuanya. Oh, ini berarti malah bagus kan? Tetapi di dalam sudut pandang kita itu mempelajari Alkitab yang harusnya berpusat kepada Injil, rupanya justru kalau hal itu terjadi, itu tidak benar ya. Jadi dekat-dekat dengan tahun 2000 pada waktu itu saya pernah memimpin persekutuan karena saya diminta untuk menyampaikan tentang tokoh Simpson. Saya menyampaikan saja bagian itu bahwa kelemahan Simpson, kegagalannya antara lain tidak mengatasi kelemahan dirinya. Kelemahan diri Simpson apa? Saya sampaikan, yaitu mudah marah, mudah balas dendam. Sedikit-sedikit dia marah, balas dendam. Bahkan pada waktu mau meninggal pun dia masih mau balas dendam. Lalu kelemahan dia juga adalah soal wanita. Nah, kelemahan yang lainnya yaitu pergaulannya buruk. Dia bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman. Lalu juga tidak punya hidup doa yang baik. Saya uraikan begitu saja. Nah, di dalam persekutuan itu ternyata ada jemaat yang membawa temannya yang bukan Kristen, orang Buddha. Lalu selesai itu ngomong-ngomong, dia bilang, Pak, tadi yang Bapak sampaikan, itu saya setuju semuanya. Setelah saya tanya-tanya, loh dia orang Buddha dan
sebenarnya tidak ke gereja dia. Hanya hari itu pas diajak oleh temannya mendengarkan pergi ke gereja. Dan dia bisa setuju semua. Tidak lama setelah itu saya baca buku ini, saya kaget. Berarti saya ada missing something di situ. Karena saya mengajarkan Alkitab ternyata sama saja dengan ajaran-ajaran agama lain. Nah, ini menjadi suatu hal yang mengingatkan saya bahwa oh ini tidak bisa begitu ya. Nah, oleh sebab itu kemudian saya mempelajari dan saya ingin men-sharingkan bagaimana untuk mengajar dan berkhotbah itu yang gospel centered ya. Jadi juga pernah di salah satu jemaat saya itu, jemaat ini, itu yang pulang pergi gitu ya, jarang-jarang di Perth, tapi sering di Jakarta, di Bandung, lalu kadang datang beberapa minggu, lalu balik lagi begitu. Suatu kali dia datang, dia membawakan buku saya begitu ya. Ada buku rohani yang baru dia beli, lalu ada buku kecil-kecil. Saya pikir itu juga buku rohani. Dia bilang itu buku rohani. Tapi pada waktu saya lihat loh, penulisnya ternyata kok A.A. Gim. Saudara tahu ya, A.A. Gim itu seorang pengkhotbah dari agama mayoritas di Indonesia yang cukup terkenal kan. Saya bilang, loh kok ini dibeli untuk saya maksudnya apa? Lalu dia bercerita bahwa, oh iya, saya kalau kebaktian di Indonesia, di gereja saya, itu ajarannya ya sama saja loh dengan saya itu pada waktu dengerin dari rumah saya itu kan ada speaker itu. Kalau di masjid itu kan suka ada speaker, jadi saya suka dengerin tuh A.A. Gim. Loh kok mengajarkan hal yang sama? Jadi saya pikir ya ini saya beli untuk Bapak. Lalu saya baru kemudian diskusi dengan dia, saya katakan kalau sampai sama apa yang dikhotbahkan di gereja pada dasarnya dengan yang didengar di masjid atau musola, itu berarti di gereja tidak mengajarkan atau mengkhotbahkan khotbah Kristen. Nah, ini menjadi satu hal yang mengingatkan kita. Lalu juga ada seorang tokoh yang namanya T.L. Wilkinson, ini sebetulnya dari Melbourne ini malahan dia. Dalam salah satu bukunya yang berjudul Expository and Christ-Centered Preaching, dia pernah mengatakan kata-kata yang mengingatkan kita semua, yaitu seorang penyampai firman, baik guru sekolah minggu, ketua KTB, atau menyampaikan renungan, yang memiliki pandangan benar tentang Kristus dan keselamatan. Jadi kalau ditanya tentang keselamatan di dalam Kristus, tentang diri Kristus, itu imannya benar, pengertiannya benar. Tetapi tetap dapat jatuh dalam menyampaikan khotbah atau renungan atau pengajaran yang moralistik saja. Ini artinya tidak beda dengan agama-agama lain pada prinsipnya. Ketika ia menekankan tuntutan moral dalam khotbahnya atau dalam renungannya atau dalam pengajarannya, tetapi gagal untuk mengkaitkannya dengan keselamatan Allah dalam Kristus. Wah, ini satu hal yang ternyata memang sering terjadi demikian ya. Kalau saudara-saudara yang mempelajari bagian ini, nanti saudara-saudara akan melihat bahwa ternyata memang banyak orang yang pengertian tentang Kristus dan Injil Kristus benar, tetapi pada waktu menyampaikan firman Tuhan, ternyata menjadi moralistik saja. Ya, tidak benar. Gitu. Saya pernah diundang peresmian satu gedung gereja di Jakarta ya. Selesai saya berkhotbah, lalu ada semacam kayak renungan atau sambutan dari ketua BAMAK ya, Badan Musyawarah Antar Agama, tapi ini orang Kristen dan STH lagi ya, Sarjana Teologia STH. Lalu di dalam dia itu menyampaikan semacam renungan atau sambutannya itu, dia itu kemudian mengatakan bahwa orang-orang Kristen, mari kita belajar ya, karena saya itu melihat bahwa penambahan gedung gereja baru itu sangat banyak, tetapi ternyata masalah di antara orang Kristen itu tetap bertambah gedung gereja, bertambah masalahnya. Jadi saya mau mengingatkan jemaat di sini yang baru memiliki akan gedung gereja, belajarlah dari seorang yang saya sebut sebagai silent Christian, orang Kristen yang diam-diam. Oh, saya pikir siapa ya? Saya pengen dengerin nih. Lalu dia mengatakan, yang saya maksud dengan silent Christian adalah, dia mengatakan, Mahatma Gandhi. Saya kaget nih saudara-saudara ya, karena Mahatma Gandhi itu memang tertarik mempelajari akan Alkitab, tetapi dia bukan orang Kristen, bukan orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Nah, saudara-saudara, dengan menekankan hal itu, saya melihat bahwa ini orang mengajarkan hal yang moralistik saja, kebaikan seseorang itu bisa tidak ada bedanya dengan agama-agama lain termasuk di dalam kekristenan. Nah, ini menjadi satu hal yang berbahaya ya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita perlu untuk memperhatikan kata-kata ini. Seorang penyampai firman yang memiliki pandangan yang benar tentang Kristus dan keselamatan tetap dapat jatuh dalam menyampaikan khotbah yang moralistik saja ketika ia menekankan tuntutan moral dalam khotbahnya atau renungan atau pengajarannya, tetapi gagal untuk mengkaitkannya dengan keselamatan dalam Allah. Oleh sebab itu, sekarang kita akan melihat apa itu gospel-centered message. Apa itu gospel-centered preaching atau teaching. Nah, saudara-saudara, secara singkat, kita bisa melihat ya, what is gospel-centered message atau what is gospel-centered preaching or teaching, itu di dalam bagian seperti ini, saudara. Jadi, di dalam kita itu menyampaikan satu pengajaran atau satu khotbah, ada teks Alkitabnya kan. Nah, itu perlu kita gali untuk mendapatkan maksud dan pesan teks Alkitab itu ya. Dengan observasi, dengan interpretasi, sehingga kita mendapatkan amanat teks atau inti beritanya, gitu ya, big idea-nya. Nah, kita perlu kemudian mencari hubungannya dengan jelas dengan Injil Kristus, baru kemudian diaplikasikan. Jadi saudara-saudara, secara singkat, gospel-centered message atau gospel-centered preaching atau teaching itu mengandung unsur 4 hal ini. Ada teks Alkitab yang digali sehingga menemukan maksud dan pesan teks Alkitab tersebut. Lalu kita melihat hubungannya dengan jelas dengan Injil Kristus dan kemudian ada aplikasinya. Itu gospel-centered message. Nah, sebelum membahas ini lebih lanjut, saudara-saudara, mari kita melihat yang bukan dulu ya. Yang bukan gospel-centered message. Yang bukan gospel-centered message adalah yang seperti ini. Jadi, ada teks Alkitab, kita cari maksud dan pesan teks Alkitab, tetapi tidak melihat kaitannya dengan Injil Kristus. Jadi hanya nomor 1, lalu nomor 2, lalu nomor 4. Dan ini yang seringkali terjadi, bahkan orang-orang yang sekolah teologi sekalipun ya. Dan juga bahan-bahan sekolah minggu mengajar pun seringkali juga jatuh pada hal seperti ini. Khususnya apalagi pada waktu membahas satu bagian perjanjian lama. Maka ya sudah, teks Alkitab itu digali, observasi, interpretasi, mendapatkan maksud dan pesan teks Alkitab, konteks dekat di situ, langsung diaplikasikan. Sehingga tidak melihat hubungannya dengan Injil Kristus. Dan ini menjadi satu hal yang berbahaya ya. Salah satu tokoh daripada Christ-centered message, ya, Christ-centered message atau Christ-centered preaching itu sama dengan gospel-centered preaching ya. Itu dua istilah yang interchangeable. Nah, salah satu tokoh penulis buku yang berjudul Christ-centered Preaching, Bryan Chapell, itu 2014 dia datang ke Perth ya. Waktu itu kalau nggak salah juga datang ke Sydney, Melbourne, terus ke Perth ya. Perth itu biasanya dilewati ini ya, karena bagi orang Melbourne dan Sydney kadang mengatakan desa. Tapi kali itu Bryan Chapell yang dari Amerika itu ke Sydney, Melbourne, tapi juga ke Perth. Nah, 2 hari dia ada seminar sehari penuh, selama 2 hari saya datang. Dan saya ingat sekali Bryan Chapell itu mengatakan pada waktu saya sekolah teologi ya, saya itu kalau pelajaran homiletik, ilmu berkhotbah, saya dapatnya A ya, E. Pokoknya dapatnya nilainya bagus gitu. Karena dia melakukan ini, teks Alkitab itu digali, diobservasi, diinterpretasi sesuai dengan maksud dan pesan teks Alkitab, lalu baru diaplikasikan. Itu dia mendapatkan nilai yang selalu A. Nah, satu kali dosen homiletiknya itu ganti. Pada waktu ganti, dia kemudian dapat tugas, dia juga melakukan hal yang sama, tapi ternyata nilainya bukan A, tapi C minus lagi. C minus. Dia bingung kan? Dia kemudian protes kepada dosennya. Dia temuin di kantor,
Lalu dia katakan, kenapa saya biasanya melakukan hal yang sama, saya dapat nilai A. Ini kenapa C-? Lalu dosennya mengatakan, iya, kamu memang sudah menggali bagian teks itu dengan baik dan mengaplikasikannya. Tetapi Kristusnya mana? Injil Kristusnya mana? Brian Chapel protes, bagian ini memang nggak bicara tentang Kristus. Lalu dosen itu menjelaskan, nah itu salahnya kamu di situ. Karena semua bagian seharusnya kita itu bisa melihat hubungannya dengan Kristus atau dengan Kristus dan karya keselamatannya dengan Injil Kristus. Dari situ Brian Chapel kemudian mulai sadar dan dia memperbaiki akan pemahamannya akan Alkitab, bahkan menjadi seorang tokoh dari gerakan Gospel Centered Preaching atau Christ Centered Preaching. Jadi saudara-saudara, yang bukan itu adalah teks Alkitab, digali, diaplikasikan begitu saja. Ini not a gospel-centered preaching atau teaching. Bukan juga seperti ini ya. Bukan juga teks Alkitab, lalu kita lihat hubungannya dengan Kristus langsung, tapi kemudian kita tidak mempertimbangkan akan makna dan pesan teks Alkitab itu sesuai dengan konteks dekatnya. Ini juga salah ya, kalau langsung dicari satu hubungannya dengan Kristus, satu bagian itu. Ya, jadi misalnya bicara tentang Simson, lalu langsung mengatakan bahwa Simson itu kematiannya, menjelang kematiannya, dia itu kemudian meminta Tuhan mengembalikan kekuatannya, lalu dia itu dapat kekuatannya, lalu matinya itu justru dia membunuh akan banyak musuhnya dibandingkan dengan pada waktu dia hidup misalnya. Nah, kemudian dihubungkan dengan Kristus yang juga sebenarnya itu adalah hakim Israel yang sejati, yang kematiannya itu mengalahkan musuh yang sejati. Jadi meskipun Christ centered-nya atau gospel centered-nya itu benar, tetapi terus kemudian hanya menyampaikan tentang hubungannya dengan Kristus begitu, itu juga bukan yang dimaksud dengan gospel centered message atau gospel centered preaching atau teaching ya. Jadi yang dimaksud dengan gospel centered preaching atau teaching itu berhubungan selalu dengan 1, 2, 3, dan 4 ya. Tetap menggali bagian teks itu. Nah, yang parah adalah ada orang-orang yang sebenarnya membaca Alkitab, tapi makna atau pesan teks Alkitab tidak digali, hubungannya dengan Kristus ya tidak, tapi langsung kemudian bicara aplikasi. Bisa nggak seperti ini? Bisa ya saudara-saudara ya, saya pernah mendengar orang membaca teksnya itu dari 1 Korintus, ini di dalam khotbahnya dia ini ya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 tentang kasih. Kasih itu apa, kasih itu apa, kasih itu apa. Tapi kemudian selesai baca, dia mulai khotbah, dia langsung cerita buku yang berjudul 5 Languages of Love itu. Jadi 5 bahasa kasih itu yang dibahas. Jadi langsung aplikatif gitu. Bisa menarik tapi. Nah, meskipun menarik, tapi itu sesuatu yang tidak bertanggung jawab ya, karena konteksnya tidak dibahas, juga makna pesannya, apalagi juga hubungannya ke Kristus tidak ada. Nah, ini menjadi suatu hal yang keliru ya. Nah, kembali, saudara-saudara sekalian, untuk kita itu bisa memahami satu bagian firman Tuhan, atau mengajarkannya di sekolah minggu, atau menyampaikannya dalam renungan, atau menyampaikannya dalam khotbah, itu selalu harus ada 4 unsur ini ya. Teks Alkitab itu kita gali, observasi, interpretasi sampai mendapatkan akan inti beritanya, maksud dan pesan teks Alkitab. Lalu kita harus mencari hubungannya dengan Kristus, lalu ada aplikasinya. Nah, ini juga yang dimaksud sebenarnya dengan satu khotbah ekspositori itu mengandung 4 hal ini. Dan ini menjadi satu hal yang kita harus pahami. Jadi, saudara-saudara sekalian, untuk kita itu mendefinisikan tentang apa itu gospel centered message atau khotbah yang berpusat pada Injil atau renungan yang berpusat pada Injil atau pengajaran yang berpusat pada Injil, itu bisa kita simpulkan seperti ini ya, yaitu khotbah kristosentris atau pengajaran kristosentris atau pengajaran yang berpusat pada Injil adalah pengajaran atau khotbah yang menyampaikan pesan sesungguhnya dari teks Alkitab yang diberitakan, yang terhubung dengan jelas dengan Injil Kristus,
dan yang diaplikasikan dalam kehidupan pendengar. Ini what-nya. Jadi saudara-saudara, apa itu gospel-centered message? Apa itu gospel-centered preaching atau teaching? Ada 4 unsur tadi ya. Menyampaikan pesan sesungguhnya dari teks Alkitab yang diberitakan, yang terhubung jelas dengan Injil Kristus, dan yang diaplikasikan dalam kehidupan pendengar. Saudara-saudara, tidak ada materi makalah ya, tapi ini karena direkam dan saudara-saudara nanti bisa untuk mempelajarinya kembali, kalau memang saudara-saudara mau untuk mendengarkan ulang lagi. Nah sekarang saudara-saudara kita akan melihat mengapa gospel-centered message. Mengapa dalam mengajar, dalam memberi renungan, dalam berkhotbah, bahkan di dalam kita melakukan pemahaman Alkitab pribadi, kenapa harus gospel-centered? Mengapa? Alasannya bisa banyak ya saudara-saudara ya. Ini tapi waktunya karena tidak panjang, saya akan menyampaikan 4 alasan saja secara singkat nih saudara-saudara ya. Jadi mengapa khotbah yang benar, renungan yang benar, pengajaran sekolah minggu yang benar harus gospel-centered, harus berpusat pada Injil. Alasan pertama saudara-saudara karena kita memang melihat bahwa inti atau fokus Alkitab adalah Injil Kristus. Adalah Yesus Kristus dan anugerah keselamatan di dalamnya. Itu karena memang Alkitab itu mencatat demikian, saudara-saudara. Ada 5 ayat di sini yang saya tuliskan, tetapi saya akan membahas secara cepat 1-2 ayat saja ya, saudara-saudara, ya, karena waktu. Dan ini 5 ayat bukan hanya semuanya ya, tapi masih ada ayat-ayat lainnya. Jadi inti atau fokus Alkitab adalah Injil Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 5 ayat 39-40, Tuhan Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tentang Yesus. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kitab-kitab suci itu, ini menunjuk pada semua perjanjian lama ya. Memberi kesaksian tentang aku. Nah, kalau perjanjian baru sudah jelas memang bicara tentang Yesus ya. Kalau perjanjian lama itu ternyata bicara tentang Yesus juga. Namun ahli-ahli Taurat, orang Farisi tidak mau datang pada Yesus. Ini menjadi satu hal yang merupakan kesalahan fatal daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu ya. Dan banyak juga yang saat ini orang Yahudi yang masih salah melihat perjanjian lama. Lalu saudara-saudara 1 ayat lagi, Lukas 24 ayat 27. Ya, ini sebetulnya bagian yang menceritakan Yesus yang bangkit, lalu bertemu dengan 2 orang yang juga bagian dari muridnya, Kleopas dan temannya. Lalu dalam perjalanan itu, Yesus itu kemudian dicatat, Yesus menjelaskan kepada mereka, 2 orang itu, apa yang tertulis tentang dia. Apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini mencakup semua perjanjian lama nih, saudara-saudara ya. Sekali lagi, perjanjian baru sudah jelas tentang Yesus. Yesus berbicara tentang seluruh kitab suci ini, seluruh perjanjian lama. Nah, saudara, yang menarik, kata seluruh kitab suci, ini dipakai 2 kali ya, pasagrafe, itu sama dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Saudara tahu ayat terkenal itu 2 Timotius 3 ayat 16, yang mengatakan bahwa segala tulisan diilhamkan Allah. Pasagrafe theopneustos. Jadi pasagrafe, segala tulisan, itu di dalam bahasa Indonesia 2 Timotius 3 ayat 16 menerjemahkannya segala tulisan. Di sini, ini juga pasagrafe ini di Lukas 24 ayat 27, tapi terjemahannya seluruh kitab suci. Sebenarnya bisa juga dikatakan segala tulisan. Jadi apa yang tertulis tentang dia dalam segala tulisan atau seluruh kitab suci. Atau yang 2 Timotius 3 ayat 16 bisa juga dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah.
Nah, saudara, pada waktu kita mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa segala tulisan itu diilhamkan Allah, segala tulisan itu apakah mencakup semuanya? Every single word. Iya kan? Itu diilhamkan Allah. Nah, demikian juga sebenarnya semua, bukan hanya kitab suci secara kitab, tetapi juga secara passage, secara kata pun, semuanya sebetulnya tertulis itu bicara tentang Yesus, tentang Injil Yesus, tentang Injil Kristus, tentang Yesus dan karya keselamatannya. Cuma kita tidak melakukannya secara salah atau serampangan dengan seperti sulapan di dalam perjanjian lama, setiap kata langsung hubungannya dengan Yesus, langsung dengan Yesus. Bukan begitu ya. Tapi ilustrasi yang sering dipakai itu adalah yang pernah disampaikan oleh seorang tokoh yang namanya Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon itu mengatakan bahwa semua jalan di Inggris itu menuju ke kota London. Semua jalan. Loh, kalau jalanan kecil, ya harus menuju ke jalanan yang lebih besar. Harus menuju ke jalanan yang lebih besar lagi. Harus menuju ke jalanan lebih besar lagi sampai jalan tol, nah itu semuanya menuju ke London. Nah, ilustrasi itu untuk menunjukkan juga bahwa di dalam Alkitab ini, hal-hal yang tidak begitu jelas di hubungannya dengan Kristus, kita bisa melihat, oh itu mungkin pas passage yang lebih luas, atau bahkan keseluruhan buku di mana ayat itu ditulis, itu pasti kita akan melihat kemudian itu hubungannya dengan Kristus. Ya, jadi rupanya daripada Tuhan Yesus sendiri itu mengingatkan bahwa di dalam membaca Alkitab, kita harus gospel centered. Kita harus berpusat pada Injil Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, ini ayat diteruskan lagi, saya kutip dari 44-nya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, ini saudara-saudara, ini bicara tentang Injil Kristus, semua kitab suci itu. Itu alasan yang pertama ya saudara-saudara ya. Sekarang kita melihat alasan yang kedua. Mengapa saudara-saudara di dalam mengajar, di dalam berkhotbah, saudara-saudara, kita harus berpusat pada Injil Kristus. Karena kita melihat sebenarnya, saudara-saudara, kebutuhan orang percaya yang perlu bertumbuh makin serupa Kristus, maupun kebutuhan orang yang tidak percaya, yang butuh keselamatan, jadi kan kebutuhannya berbeda itu. Tapi solusi bagi kebutuhan mereka pada dasarnya sama, yaitu Injil Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, yang seringkali salah di dalam gereja-gereja adalah, bahkan di sekolah teologi adalah, orang butuh Injil Kristus adalah hanya kalau dia tidak percaya. Jadi kalau KKR itu bicaranya tentang Injil Yesus. Tapi kalau KPR, pemupukan rohani, ya sudah jangan Injil Kristus lagi. Tetapi mungkin pembentukan karakter dan sebagainya. Nah, itulah yang salah. Makanya kalau memiliki konsep seperti itu, banyak orang yang jatuh kepada pengajaran moralistik saja. Karena KKR maupun KPR harusnya bicara tentang Injil Yesus Kristus. Cuma berbedanya, Injil Yesus Kristus itu dibicarakan bagi orang yang sudah percaya, harus lebih dalam, makin dalam, dan lebih dalam lagi. Saya pernah, saudara-saudara, ada orang yang bertanya, ya, di dalam pengajaran saya tentang gospel centered ini, mengatakan bahwa di dalam Ibrani 5 dan 6 di sana kan dikatakan kita perlu makanan keras, jangan hanya susu saja, gitu kan? Kalau tentang Injil Kristus itu susu, itu hanya untuk orang yang belum percaya atau yang percaya baru. Kalau sudah percaya lama, ya perlu makanan keras. Lalu saya tanya, loh makanan kerasnya apa? Ya bukan Injil lagi. Saya katakan di dalam Ibrani 5 ayat 6, Ibrani pasal 5 dan Ibrani pasal 6 itu, pada waktu bicara tentang susu, itu bicara tentang pemahaman Injil yang basic. Pada waktu bicara tentang makanan keras, itu juga bicara tentang Injil Yesus Kristus. Tetapi kita harus memahaminya makin dalam dan makin dalam lagi. Nah ini saudara-saudara, kita melihat bahwa rupanya Injil Yesus Kristus juga untuk pertumbuhan orang percaya. Di dalam
ayat-ayat di sini ada 3 ayat, tapi saya akan bacakan secara cepat 2 ayat ya, saudara-saudara ya. Roma dan 1 Korintus. Roma 1, 7, 15, dan 16. Saya akan bacakan bagi saudara dari 16-nya dulu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi saudara-saudara, kita punya keyakinan yang kokoh kan tentang Injil yang menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi atau disebut Yunani. Nah, lalu sebelumnya di dalam ayat 15-nya Rasul Paulus itu ngomong begini. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kan. Sebelumnya Rasul Paulus mengatakan, aku mau memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Nah, saudara-saudara, yang diam di Roma itu orang percaya atau bukan? Di dalam ayat 7 Rasul Paulus berkata, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang tidak dikatakan yang belum percaya Allah, bukan. Tetapi yang dikatakan yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Orang-orang percaya, saudara. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Oh, saudara-saudara, rupanya orang yang percaya, termasuk saudara-saudara sekalian di sini, kalau sudah percaya Tuhan Yesus, saudara perlu Injil Yesus Kristus. Makin dalam lagi. Bagi yang belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, saudara-saudara juga perlu Injil Yesus Kristus untuk boleh menerima keselamatan kekal itu. Itu ayat dari Roma ya, saudara-saudara. Satu lagi dari 1 Korintus 1 ayat 22-23. Di sana dikatakan demikian. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saudara perhatikan pada zaman Rasul Paulus menuliskan Korintus, itu dia mendapati bahwa orang-orang Yahudi, bahkan yang sudah menjadi Kristen, kecenderungannya menghendaki tanda. Tanda itu adalah mujizat. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat, filsafat. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, ingat ya, yang penting itu adalah beritakanlah Injil Kristus. Nah, saudara, rupanya keadaan semacam ini bukan hanya terjadi pada masa itu, tapi masa sekarang pun ternyata ada banyak gereja yang menekankan mujizat. Kalau tidak ada mujizat kesembuhan secara jasmani atau hal-hal yang spektakuler, kayaknya gerejanya kok nggak pas ini. Atau ada juga yang menekankan filsafat. Kalau di dalam pengajaran atau khotbah tidak menyebutkan Aristoteles, Plato, siapa pokoknya tokoh-tokoh filsafat, kayaknya itu enggak benar begitu. Padahal saudara-saudara semua itu tuh boleh disebutkan, tetapi tambahan saja. Intinya yang penting itu beritakanlah Kristus yang disalibkan. Beritakanlah Injil Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, ini menjadi satu hal yang kita harus pahami ya. Saya banyak gereja yang menekankan mujizat ini. Ya, saya pernah bertemu di satu restoran, saya diundang oleh jemaat saya makan, lagi menunggu makanan datang, ada rombongan lain datang, ternyata kemudian jemaat saya kenal. Oh, itu penginjil juga begitu. Saya tidak kenal ya. Lalu pada waktu kenalan dia langsung bertanya, Pak, dari gereja mana? Tanya ke saya. Saya bilang, oh, gereja Westminster Presbyterian Church gitu kan. Itu ketemunya di part soalnya. Lalu dia langsung berkata, Pak, di gereja Bapak ada Roh Kudus nggak? Loh, saya bilang, maksudnya apa? Gitu kan. Lalu penginjil itu mengatakan, iya, kalau ada Roh Kudus, Pak, kita bisa untuk melihat banyak mujizat, Pak. Saya ini juga belum lama baru keliling untuk mission trip di Indonesia, Pak. Wah, ada orang yang lumpuh bisa berjalan. Nah, itu harusnya gereja itu demikian, Pak. Lalu dia memberikan satu statement bahwa kalau kita itu betul punya iman kepada Yesus Kristus, maka tidak mungkin kita itu jatuh sakit. Nah, waktu itu belum pandemi COVID soalnya ya. Kalau sudah pandemi COVID dan dia tahu bahwa banyak juga orang Kristen yang kena bahkan meninggal, mungkin saya akan jawab itu. Tapi pada waktu itu karena belum COVID, dia mengatakan begitu, saya langsung bilang, waktu itu saya ingat soalnya, bagaimana dengan Elisa ya?
Loh, kenapa? Elisa seorang nabi yang luar biasa itu. Ya kenapa dikatakan dia sakit ya? Lalu dia mati lagi karena sakit. Lalu dia bilangnya, loh, masa ada di Alkitab? Saya bilang, loh, kok masa ada di Alkitab? Coba buka 2 Raja-Raja 13-14. Langsung kemudian dia mengatakan, oke, kita ngomong yang lain saja. Ya saudara-saudara, kita harus menekankan mujizat yang terbesar dan hikmat yang terbesar, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Nah, itu berpusat pada Injil Kristus adalah sedemikian. Itu alasan yang kedua ya, saudara-saudara. Alasan yang ketiga, kenapa kita itu perlu mengajar dan mengkhotbahkan Injil Yesus Kristus. Untuk membedakan dengan pengajaran moralistik atau legalistik, artinya pengajaran yang diajarkan semua agama, semua kepercayaan di dunia ini. Yang penting buat baik. Yang penting buat baik. Nah, kalau kita di Kekristenan juga mengajarkan yang penting buat baik saja, saudara-saudara, kita jatuh pada pengajaran yang tidak beda dengan agama-agama lain. Martin Luther mengatakan the default mode of the human heart is moralism or religion. Ini default mode itu kecenderungan hati. Jadi kecenderungan hati kita bahkan sudah menjadi orang Kristen pun selalu mau menekankan kalau melakukan hal yang baik diberkati Tuhan, kalau kita itu mau mentaati firman dengan kekuatan kita sendiri nanti berkat Tuhan tambah banyak dan sebagainya, dan yang lebih parah adalah dengan berbuat baik kita diselamatkan. Nah, saudara-saudara, kita perlu menekankan setiap kali saudara ngajar sekolah minggu, setiap kali saudara di dalam mengajar KTB, setiap kali saudara memberikan renungan dan berkhotbah, harus menyampaikan kaitannya dengan Injil Kristus dengan jelas, supaya membedakan dengan pengajaran moralistik. Nah, saudara-saudara, untuk bagian ini saya rasa Pak Senjaya dan Pak Christian juga sudah banyak menekankan ya. Saya tidak akan tekankan terlalu banyak karena juga waktu, tapi saudara-saudara di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada 3 cara hidup ya. 3 cara orang itu menjalani kehidupan. Yang satu seperti anak bungsu yang disebut antinomian, yaitu mau hidup bebas. Yang kedua seperti anak sulung yang hidupnya kelihatan baik, tetapi tidak beda dengan agama-agama lain. Nah, yang ketiga itu hidup berdasarkan atau berpusatkan pada Injil Kristus. Saudara-saudara, yang 1 dan 2 ini seperti anak bungsu dan anak sulung, itu keduanya kelihatan berbeda. Yang satu itu kelihatan rusak, yang satu kelihatan baik, gitu ya. Persamaannya tapi dua-duanya perlu Injil Yesus Kristus, dua-duanya perlu bertobat. Yang satu perlu bertobat dari perbuatannya yang melawan firman Tuhan, yaitu bungsu, dan yang sulung perlu bertobat dari dosanya, yaitu self-righteous. Mana yang lebih banyak di gereja? Nah, saudara-saudara, kalau lagi camp atau lagi kebaktian, ya mungkin lebih banyak orang seperti anak sulung. Tapi mungkin setelah kebaktian, di hari-hari biasa, hidupnya seperti anak bungsu. Mungkin ya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita perlu untuk belajar menghidupi juga akan yang benar ini, yaitu berdasarkan Injil Yesus Kristus. Hidup berdasarkan Injil Yesus Kristus, itu maksudnya hidup yang membutuhkan inisiatif kasih Allah. Yang pertama, hidup yang membutuhkan inisiatif kasih Allah. Anak bungsu membutuhkan inisiatif kasih Allah, bapak itu mendatangi dia dengan berlari. Anak sulung juga kasih Allah itu melalui bapak itu yang keluar dari pestanya untuk mendatangi anak sulung untuk supaya masuk ke pesta itu, tapi dia menolak. Lalu kita juga hidup berdasarkan Gospel Center itu hidup yang bertobat bukan hanya dari dosa-dosa yang kentara seperti anak bungsu, tapi juga dari sikap membenarkan diri yang self-righteous, yaitu hidup moralistik. Lalu yang ketiga, hidup yang menerima pengorbanan Allah untuk keselamatan kita. Anak sulung itu marah tidak mau ikut pesta karena dia tidak mau berkorban. Sebagai elder brother tidak mau berkorban untuk adiknya. Tapi kita bersyukur saudara-saudara, elder brother kita Yesus Kristus bukan hanya mau berkorban, tapi bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Nah, saudara-saudara, hidup berdasarkan Gospel Center itu yang keempat, hidup yang menjadikan Injil Kristus sebagai kebenaran yang memotivasi, memampukan, dan mendasari
kita untuk melakukan kebenaran. Mendasari kita di dalam rapat untuk menentukan keputusan-keputusan yang benar, mendasari kita di dalam kuliah atau bekerja atau hidup berumah tangga, mendasari kita dalam semua hidup. Itu berdasarkan Injil Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kebenaran seperti ini itu harus senantiasa dikhotbahkan, harus senantiasa diajarkan, harus senantiasa disampaikan pada waktu saudara itu punya kesempatan untuk menyampaikan renungan atau pengajaran atau khotbah. Nah, saudara-saudara, ini saya cuma membedakan ya, moralisme dan gospel ini kalau mau dibuat daftarnya bisa panjang. Saya bacakan aja secara singkat, bedanya moralisme dan gospel. Jadi kalau antinomian tidak perlu dibahas karena sudah jelas, langsung hidupnya kelihatan rusak. Tapi kalau moralisme ini, kelihatannya hidupnya bisa baik-baik. Jadi orang yang hidup secara moralistik bisa menjadi pengurus gereja, guru sekolah minggu, majelis, pengkhotbah juga. Nah, jadi saudara-saudara kita harus bisa membedakan selalu moralisme ini artinya dasarnya adalah saya taat supaya saya diterima atau diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau gospel centered, saya taat karena saya telah diterima atau diselamatkan oleh Allah melalui Kristus. Bedanya, saudara-saudara, kalau pakai istilah teologi, ini moralisme itu justification is based on sanctification. Pembenaran Allah kepada kita berdasarkan perbuatan baik kita. Nah, ini satu hal yang tidak benar ya. Ini hidup secara moralistik. Tapi saudara-saudara kita seharusnya hidup di dalam sanctification is based on justification. Perbuatan baik kita itu berdasarkan karena kita sudah dibenarkan. Jadi bukan karena kebaikan kita, maka kita itu kemudian akan dibenarkan Allah. Tidak, karena kalau menunggu itu tidak akan dibenarkan karena tidak mungkin memenuhi standarnya Allah. Lalu saudara-saudara motivasi dasar menjalani hidup yaitu rasa takut dan rasa tidak aman. Rasa takut jangan-jangan Tuhan hukum, Tuhan tidak berkati, rasa tidak aman karena kalau tidak taat nanti berkat Tuhan berkurang begitu. Padahal saudara-saudara di dalam kita menjalani akan hidup yang berpusat pada Injil Kristus itu harusnya ucapan syukur karena keselamatan di dalam Kristus dan sukacita karena keselamatan di dalam Kristus yang sudah kita terima terlebih dahulu. Dan kebenaran ini harus senantiasa diajarkan, dikhotbahkan, disampaikan di dalam renungan ya. Sejak saudara-saudara menjadi guru sekolah minggu, anak-anak kecil kalau sudah ditekankan kebenaran seperti ini, maka sedikit demi sedikit mereka akan memahami kebenaran Alkitab itu berbeda dengan pengajaran agama-agama lain. Jadi saudara-saudara itu alasan yang ketiga ya. Alasan yang keempat terakhir saya sampaikan secara singkat ya. Kenapa kita perlu untuk mengajarkan, menyampaikan renungan dan berkhotbah? Itu harus berpusat pada Injil Kristus karena saudara-saudara, Injil Kristus itu adalah jawaban bagi kebutuhan fundamental manusia dan eksistensial manusia. Apa maksudnya ini saudara-saudara ya? Kebutuhan fundamental manusia dan eksistensial manusia. Kebutuhan fundamental manusia itu maksudnya begini. Saudara mau agama apapun, saudara mau kaya atau miskin, saudara kuliah atau enggak, sebetulnya setiap manusia itu punya kebutuhan fundamental yang sama, yaitu bagaimana mengatasi penderitaan, bagaimana mengatasi dosa, dan bagaimana mengatasi kematian. Saudara mau dari latar belakang apapun, ada kebutuhan fundamental yang sama. 3 hal ini. Dan saudara-saudara, 3 hal ini tidak dapat diatasi dengan pengajaran moralistik, dengan pengajaran apapun, kecuali Injil Yesus Kristus. Mengapa saudara-saudara? Karena hanya ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus, yang semasa hidupnya menjalani penderitaan, yang juga menanggung dosa di atas kayu salib. Dan dia mati juga, tetapi bangkit kembali. Besok kita rayakan akan kebangkitannya. Dengan kebangkitannya menunjukkan bahwa dia ini sudah menang terhadap penderitaan, terhadap dosa, dan terhadap kematian. Nah, saudara-saudara, kalau itu kita khotbahkan dengan berbagai sudut pandang, gitu ya, itu
menjadi satu pengajaran yang berpusat pada Injil Kristus. Kebutuhan fundamental manusia itu hanya bisa dipenuhi, jawabannya itu di dalam Injil Kristus. Sedangkan kebutuhan eksistensial, saudara-saudara, itu bisa banyak ya. Ini yang saya maksud dengan kebutuhan eksistensial manusia itu kebutuhan yang dalam hidup sehari-hari yang akibat dosa menyebabkan makanya berhala-berhala itu seringkali menjadi tantangan dalam kehidupan manusia itu ya, ada dalam kehidupan manusia. Saudara, karena waktu, ini saya bahas secara cepat saja ya, dalam waktu mungkin sekitar 5 menit ya. Setelah itu mungkin tanya jawab. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat Kejadian 3 ayat 10, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam menjawab Allah yang mendatanginya. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Saudara-saudara, manusia yang jatuh dalam dosa, itu ternyata memiliki basic problem, itu takut. Jadi ketakutan itu adalah akibat manusia jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, memiliki basic problem itu takut, maka manusia memiliki existential need, yaitu rasa aman. Jadi manusia mencari solusi rasa aman. Makanya di sini muncul berhala-berhala. Carinya dengan, oh kalau punya uang banyak, itu akan rasa aman. Oh kalau punya deposito banyak ya, harta yang banyak, itu rasa aman. Atau orang yang punya jabatan. Itu yang ditawarkan dunia, saudara-saudara. Nah padahal karena basic problemnya takut itu karena dosa, munculnya kebutuhan rasa aman itu karena dosa itu. Solusinya, the ultimate solution itu adalah gospel-centered preaching atau teaching. Ini ada beberapa nih, saudara ya. Lalu kita bisa melihat bahwa basic problem manusia itu malu, minder, low self-esteem. Karena aku telanjang. Padahal sebelumnya telanjang nggak malu. Tapi setelah jatuh dalam dosa, merasa something lacking. Malu, minder, low self-esteem. Saudara-saudara yang memiliki low self-esteem itu karena akibat dosa. Makanya the existential need of human heart itu muncul. Kita semua pengen dipuji. Kita semua pengen dianggap penting. Nah, carinya adalah ya mungkin melalui status di Instagram, melalui status di Facebook, melalui status di apa saudara-saudara pakai TikTok. Pokoknya mau cari pujian dan berhalanya itu yaitu seringkali dan juga mungkin uang dicari supaya dianggap penting. Padahal karena itu akibat dosa, the ultimate solution tetap gospel centered preaching atau teaching. Yang ketiga, saudara-saudara, manusia jatuh dalam dosa memiliki basic problem rasa bersalah. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Karena rasa bersalah. Dan diam-diam manusia itu punya kebutuhan dasar. Existential need-nya adalah pengampunan, penerimaan. Nah ini kembali saudara-saudara seringkali dengan cara menyokok Tuhan dan sebagainya. Padahal the ultimate solution-nya adalah gospel-centered preaching atau teaching. Lalu saudara-saudara akibat dosa manusia juga merasa itu rejected ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Manusia itu punya basic problem rejected, tertolak ya. Maka muncullah existential need-nya, butuh dicintai atau dikasihi. Dan itu the ultimate solution-nya kembali gospel-centered preaching atau teaching. Manusia juga yang berdosa itu tidak berdaya, memiliki basic problem tidak berdaya. Karena setelah dihalau, tidak bisa kembali pada Tuhan. Dan kemudian existential need-nya itu pengen ada kuasa. Nah ini berarti jabatan segala kemudian menjadi berhalanya. Padahal the ultimate solution-nya adalah gospel-centered preaching atau gospel-centered teaching. Dan saudara-saudara untuk hal-hal seperti ini terus-menerus terjadi dalam hidup manusia, maka manusia itu memiliki problem, yaitu emptiness, kekosongan, karena tidak bisa memenuhi akan kebutuhan-kebutuhannya itu.
Sehingga memang butuh akan fulfillment atau contentment. Salomo juga mengatakan bahwa dia sudah memiliki semuanya ya, jabatan, dia memiliki akan kekayaan, dia memiliki akan kenikmatan di dalam seks juga, tapi dia empty, sia-sia semuanya. Kecuali jikalau kembali kepada Allah, the gospel-centered preaching atau teaching. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa pentingnya, saudara-saudara, di dalam mengajar sekolah minggu, di dalam berkhotbah, menyampaikan renungan, bahkan mempelajari Alkitab secara pribadi, harus gospel-centered. Karena 4 alasan ini ya, saudara-saudara ya. Baik, saya akhiri sampai di sini materi yang saya sampaikan. Karena sudah 45 menit ya. Saudara-saudara boleh untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan. Ada moderatornya. Paulus, thank you untuk paparannya. Ya. Untuk sesi ini saya yang akan moderate, Pak. Ada satu pertanyaan, ada 3 sekarang di Slido. Tapi adakah yang mau langsung bertanya di? Oke, ada 2. Berarti ada 5 totalnya. Ya. Mungkin silakan 2 pertanyaan ini kita dengar dulu ya dari. Iya, dari Leo. Silakan. Halo Pak, thank you ya. Mau nanya dong, tadi jadi kalau dalam kasusnya siapa tadi, Samson ya, itu gimana ya kurang lebih? How would you approach it? Oke, bolehkah dengar dulu pertanyaan kedua sebelum Pak Paulus menjawab? Siapa tahu mirip. Terima kasih. Saya mau bertanya agak praktis sih Pak, mengenai leksionari. Jadi kalau dari apa yang Bapak sampaikan tadi, apa pendapat Bapak tentang signifikansi dari adanya leksionari tiga bacaan Perjanjian Lama, Mazmur, dan Perjanjian Baru dalam mengantar satu ibadah. Terima kasih. Oke, Pak Paulus, ini di Slido ada 8 pertanyaan lagi sekarang. Jadi banyak ya. Oke. Banyak Pak. Ya. Silakan Pak Saya Paulus. jawab dulu nomor 1 dan 2. 1 dan 2. Ya. Jadi untuk yang Simpson tadi itu ya. Jadi kan saya waktu itu menyampaikan itu ya nggak keluar dari teks yang saya sebenarnya sampaikan ya, bahwa dia memang memiliki akan kelemahan diri, yaitu mudah marah, wanita, jatuh dalam dosa seksual, pergaulan buruk gitu ya, tidak memiliki hidup doa yang baik begitu kan. Nah, tapi kalau kemudian aplikasinya atau tekanannya itu adalah makanya kita harus mengatasi kemarahan kita. Kita jangan jatuh dalam dosa seksual, kita jangan bergaulan yang buruk, kita juga harus punya hidup doa yang baik. Ini menekankan moralistik kekuatan diri kita kan. Nah, di situ kita sebetulnya ini harus melihat konteksnya bahwa Simpson ini kan seorang hakim nih. Tapi hakim yang benar-benar banyak kelemahan kan. Nah, kita harus bawa kepada berita tentang hakim, the ultimate judge, yaitu Yesus Kristus yang memimpin akan umatnya yang sempurna, yang bahkan mati dan bangkit bagi kita di dalam bersandar pada hakim yang sempurna, di dalam hidup dalam hakim yang sempurna, itulah kita baru dimampukan sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya pada waktu kita itu menyampaikan pengajaran atau menyampaikan khotbah tentang hal yang berhubungan dengan moral, kita harus ingat ada 4 step gitu ya. Jadi step yang pertama memang ya sampaikan teks itu ngomong apa. Kalau jangan berzina ya sampaikan jangan berzina. Ya, tapi harus ada step yang kedua, yaitu kita harus sadarkan pendengar ini bahwa kita tidak mungkin bisa memenuhi standarnya Tuhan. Itu step yang kedua. Ya, kita jelaskan meskipun dengan singkat, tapi kita ini tidak mungkin memenuhi standarnya Tuhan. Jangan berzina pun. Karena berzina itu bukan hanya masalah perbuatan, tapi juga pikiran, masalah hati, begitu kan? Tapi step yang ketiga, ingatkan bahwa ada satu pribadi yang sudah melakukannya untuk kita, yaitu Yesus Kristus, melakukannya secara sempurna. Kalau kita percaya dia, maka kesempurnaannya dia itu diperhitungkan ke kita. Nah, kemudian step keempat baru.
hanya di dalam Dia. Kalau khotbah tentang Simpson, hanya di dalam the ultimate judge, itu hakim yang sempurna, Yesus Kristus, yang sudah melakukan secara sempurna bagi kita itu dimampukan untuk bertumbuh di dalam mentaati atau melawan godaan dosa dan sebagainya. Ya, jadi itu yang harus ada ya. Yang seringkali salah di dalam baik mengajar sekolah minggu, renungan, atau khotbah adalah cuma satu step itu. Teksnya ngomong apa, jangan berzina atau hindari pergaulan buruk, ya sudah ditekankan itu saja. Tidak ada step yang kedua, step ketiga dan 4. Ya, jadi itu jawabannya ya untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua, kalau ada lectionary, jadi gini, lectionary itu sebetulnya idenya, itu biasanya di gereja-gereja seperti GKI begitu ya, itu ada selalu hubungannya dengan kitab Injil kan. Nah, jadi ide dasarnya mula-mula saya duga, sebenarnya sudah mau untuk mengkaitkan dengan Injil Kristus. Tetapi kalau tidak punya konsep gospel-centered preaching atau teaching, mengkhotbahkan kitab Injil pun jatuhnya moralistik. Itu banyak nih saudara-saudara ya. Bahkan di sekolah teologi ya, kadang saya heran juga ya. Dosennya itu bisa mengkhotbahkan tentang Yesus, lalu teladanilah Yesus titik begitu saja. Nah itu cuma step 1 lagi itu. Ya, jadi lectionary itu oke, dipakai juga oke, tapi harus ingat bahwa kita mau menekankan yang bagian mana, kan biasanya 4 bagian itu ya. Tetap harus kita itu bisa melihat kaitannya dengan jelas dengan Injil Kristus. Kalau tidak, meskipun dari lectionary itu ada kitab Injil, tetap jatuhnya moralistik. Itu yang bisa saya jawab, Pak Sen. Oke, terima kasih Pak Paulus. Ini ada 2 pertanyaan yang saya akan gabungkan, Pak, Ya. Tentang kalau gereja kita tidak gospel centered, apakah kita harus segera meninggalkan gereja kita? Ini pasti nggak ngomong ICC kan ya? Karena saudara tahu ya, di kita itu KKR tiap minggu sebetulnya ya, karena Injil diberitakan tiap minggu ya. Jadi ini ngomong gereja lain pasti ya. Kalau gereja kita tidak gospel centered, apakah kita harus segera meninggalkan gereja itu? Atau kita perlu berbicara dengan pengurus atau hamba Tuhannya untuk kasih feedback. Nah, yang pertanyaan kedua yang nyambung, Pak, apakah ada red line antara gospel centered church dengan non gospel centered? Ini mengacu kepada cerita Pak Paulus tentang gereja yang ada Roh Kudusnya dan tidak ada Roh Kudus, tapi ada mujizat. Apakah gereja yang satu lebih baik daripada gereja yang lain? Oke. Silakan. Ya, saya menjawab yang pertama dulu ya, tentang kalau saudara ada di gereja yang tidak gospel centered, apakah saudara harus tinggalkan? Nah, begini ya, saudara-saudara ya. Jadi menurut saya saudara harus doakan dulu ya, jangan tinggalkan ya. Saudara berusaha untuk bisa justru mempengaruhi ya. Jadi misalnya saudara-saudara kemudian bicara dengan pengurusnya atau dengan pendetanya begitu ya. Kalau perlu saudara beri buku itu yang baru ditulis Pak Sen itu loh. Apa itu Pak Sen? Menghidupi Injil dan menginjili hidup ya. Beli itu, kasih pengurusnya gereja. Atau saudara-saudara bisa mencari rekaman khotbah yang juga diberikan. Jadi saudara-saudara kalau di dalam posisi seperti itu lebih baik memang belajar untuk mempengaruhi terlebih dahulu ya. Karena kadang-kadang memang bahkan hamba Tuhannya pun lulus dari sekolah teologi yang nggak mengenal tentang gospel centered ini ya, yang pengajarannya moralistik. Nah, seringkali saudara-saudara dengan adanya saya seminar, Pak Senjaya juga, rekan-rekan kami yang gospel centered itu memberikan pencerahan begitu ya, sehingga mereka banyak yang mau berubah. Jadi pertama-tama doakan dan jangan untuk kemudian ditinggalkan dulu. Saudara usahakan saudara sendiri belajar sehingga saudara juga bisa mempengaruhi melalui kelompok kecil lebih besar dan lebih besar lagi ya. Tapi kalau memang kemudian setelah saudara-saudara itu sekian waktu berusaha, mereka bahkan menentang, nah mungkin sudah perlu berdoa untuk mencari gereja yang lebih pas, dan saya sarankan ke ICC Melbourne kalau saudara di Melbourne. Yang kedua tadi tentang, Pak tadi pertanyaannya tentang apa itu Pak ya? Ini apakah ada red line antara gereja yang gospel center dengan yang bukan? Maksudnya ini hubungannya ya?
Ya, jadi apakah gereja yang gospel center itu lebih baik daripada gereja yang tidak gospel Jadi center? begini saudara-saudara ya, gereja yang sempurna itu tidak ada ya. Kalau ada gereja yang sempurna, saudara jangan ke situ justru karena membuat tidak sempurna, begitu kan yang sering kali kita tahu ya. Tetapi gereja itu harus belajar makin murni begitu kan. Nah, salah satu yang paling penting untuk gereja itu makin murni sesuai kehendak Tuhan, apakah gereja itu memang menghidupi dan mengajarkan gospel center itu. Justru ini satu dasar yang harus memang kita itu pelajari baik-baik ya. Jadi kalau menekankan tentang mujizat itu lebih daripada mujizat yang terpenting. Ya. Saudara-saudara, seringkali kan gereja-gereja yang menekankan Roh Kudus mujizat itu karena pikir kalau ada hal yang spektakuler itu membuat gereja itu wah hebat kan ya. Padahal yang paling spektakuler itu adalah yang kita peringati kemarin Jumat Agung dan Paskah ini, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Itu adalah hal yang paling spektakuler, yang paling mujizat terbesar. Tapi seringkali orang bosan dengan itu. Nah, jadi saudara-saudara, kalau gereja menekankan mujizat-mujizat yang spektakuler, tapi sebenarnya itu tidak penting ya. Yang paling penting itu gereja yang menekankan mujizat yang terbesar. Pekerjaan Roh Kudus terbesar itu juga sebenarnya adalah meninggikan Kristus yang mati dan bangkit itu. Ya, jadi saudara lihat nih, kalau penekanannya lebih kepada hal yang kurang penting, justru yang spektakuler secara mata jasmani, nah ini sesuatu yang tidak benar ya. Nah, kita harus kemudian mencari tentang gereja yang menekankan mujizat terbesar itu. Ya, itu yang bisa saya jawab, Pak Sen. Ya, terima kasih, Pak. Ini karena waktu juga, nanti kita bisa lanjutkan di sesi 2. Tapi ini pertanyaan terakhir, Pak Paulus ya, untuk sesi yang pertama ini. Bagaimana cara mengajarkan gospel-centered message ke anak-anak dengan cara yang tidak terlalu weighty, tidak terlalu berat? Terima kasih. Oke, ya. Jadi begini, kalau saudara-saudara ini bicara konteksnya sekolah minggu. Ya, ini bisa konteksnya sekolah minggu, bisa juga saudara-saudara sebagai orang tua, gitu kan ya. Kalau konteksnya sekolah minggu, di gereja saya sendiri memakai bahan yang seringkali gospel centered-nya itu kurang jelas juga. Bahkan tidak ada kadangnya. Nah, jadi guru-guru sekolah minggunya saya sudah perlengkapi nih. Bagaimana? Nah, ini nanti di sesi kedua itu tentang bagaimana kita itu bisa untuk mendapatkan berita Injil di dalam suatu pengajaran. Baik itu materi sekolah minggu yang sudah ada, yang kemudian kita cari gospel center-nya, atau yang kalau kita buat sendiri ya. Jadi memang guru sekolah minggu perlu untuk diperlengkapi. Ya, jadi supaya bisa mendapatkan gospel center itu. Bahkan sebenarnya saya membentuk juga beberapa kelompok untuk saling menolong, saling diskusi ya. Jadi kalau ngajar dari bagian passage ini gospel center-nya apa ya? Saya sudah mendapatkan ini tapi mungkin kurang nih gitu. Nah, kalau mengalami kesulitan baru kemudian tanya ke saya atau salah satu pengurus begitu ya. Karena saya juga sudah train majelis-majelis nih ya tentang gospel center ini. Jadi mereka juga bisa untuk mendapatkan kebenaran itu. Ya, itu kalau di dalam konteks sekolah minggu. Materinya, persiapannya memang harus diperlengkapi untuk bisa mendapatkan berita Injil. Tapi kalau saudara-saudara berbicara tentang sebagai orang tua, ya saudara-saudara sendiri juga memang perlu belajar ya tentang bagaimana untuk bisa mendapatkan akan berita Injil itu. Tapi juga yang lebih penting adalah bagaimana saudara-saudara itu mengajarkannya melalui kehidupan. Melalui kehidupan ya. Saya sendiri bergumul pada waktu anak-anak masih kecil itu bagaimana supaya konsep tentang gospel ini bisa nyampe kepada anak saya ya gitu. Saya share sedikit nih ya pas ingat ini ya. Jadi pada waktu anak saya lupa waktu itu umur berapa ya, mungkin umur 6 atau 7 begitu ya. Itu berbuat satu kesalahan, kan kemudian saya kasih satu disiplin ya. Lalu waktu itu saya tanya gitu, namanya Vivi ya, anak saya itu, saya tanya Vivi, kalau kamu buat ini apa, kalau kamu ini nurut sama papa sayang kamu enggak? Wah dia langsung jawab cepat,
ya pasti sayang gitu ya, pasti cinta gitu. Nah kalau kamu nggak nurut, Papa sayang nggak? Dia agak bingung tuh jawabannya. Tapi dia akhirnya jawab, iya sayang juga, tapi agak ragu-ragu. Terus saya katakan, sama, Papa tetap sayang kamu. Kamu nurut, kamu nggak nurut, sayangnya sama, Papa. Bedanya apa waktu kamu nggak nurut? Papa harus kasih disiplin ya. Tapi sayangnya Papa ini sama kamu. Cuma karena kalau kamu nggak nurut, bedanya itu harus kasih disiplin supaya kamu jangan melakukan kesalahan. Saya mau menekankan hal itu, pengajaran sekaligus kenyataan hidup itu, supaya anak saya ini memahami pada waktu sudah remaja, pemuda, dan bersyukur ya, memang benar-benar memahami sekarang ini, bahwa di dalam Tuhan Yesus tuh kasihnya itu kepada kita yang percaya kepadanya itu sudah full, tidak bertambah, tidak berkurang. Waktu kita taat maupun kita tidak taat. Ya. Nah, tetapi bedanya kalau kita tidak taat itu, Tuhan akan memberikan disiplin. Ya, jadi konsep Injil itu bisa diajarkan mulai di sekolah minggu konteksnya atau di keluarga. Itu Pak Son. Oke, terima kasih Pak Paulus. Teman-teman, kita berikan aplaus untuk Pak Paulus di akhir sesi pertama ini. Saya akan mengundang Leo untuk menutup sesi kita dalam doa. Setelah itu kita ada morning tea. Setelah itu kita kembali untuk sesi yang berikutnya. Berdoa yuk. Heavenly Father, we give you praise and thanks for this session. Lord, we pray that our entire lives will be gospel-centered, that Christ will be the center in everything that we do, in how we think, how we act, how we behave, how we teach, how we communicate, that Christ will be all and in all. Lord, direct us, reveal your glory to us. May we enjoy you more through this kind of worldview. In the name of Christ we pray. Amen. Oke, terima kasih Pak Paulus. Sampai ketemu lagi setengah jam ya. Setengah jam ya, baik. Ya. Oke guys, karena time limitations, kita foto barengnya in the second session sama Pak Paulus. That's okay. Sekarang kita mau tea time. Reminder untuk ketua grup dan wakil boleh kumpul di sini aja. Kosen and Chris want to do catch up with you. Khusus untuk ketua dan wakil. The rest of you boleh tea time. Reminder